Shalom Bapak Ibu Saudara Jemaat JKI Pondok Daud. Mari kita sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembahnya, untuk menikmati hadiratnya. Meskipun kadang kita tidak mengerti apa yang sedang kita alami, namun sama-sama kita memiliki hati percaya bahwa apa yang tidak mungkin bagi kita mungkin bagi Tuhan. Apa yang belum pernah kita lihat Tuhan sediakan dalam hidup kita, sebab Dia jawaban hidup kita. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang dari-Mu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang dari-Mu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Yang tak mungkin bagiku Tuhan, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Mari sama-sama katakan dengan lembut, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin
sediakan Tuhan, itu yang Kau sediakan bagiku. Lebih lagi buat Tuhan, itu yang Kau sediakan bagiku. Oh Yesus Tuhan, aku percaya, ku menaruh harapanku hanya kepadamu. Ku menguatkan hatiku, menguatkan imanku hanya kepadamu Tuhan. Oh Yesus Tuhan, sumber pertolonganku, sumber pengharapanku yang hidup. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh, Yesus Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Betul Tuhan, pujian ini Tuhan, yang tidak mungkin bagi kami itu mungkin bagimu. Apa yang tidak pernah kami pikirkan, apa yang tidak pernah kami lihat, Tuhan sudah sediakan dalam hidup kami. Di pagi hari ini Tuhan, kami datang Tuhan, kami menaruh harapan kepadamu. Kami mau menaruh hidup kami hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mau belajar firman-Mu Tuhan. Bicaralah Tuhan melalui hati kami, melalui telinga kami Tuhan, supaya kami boleh mengerti apa menjadi kehendak-Mu, boleh mengerti Tuhan apa firman-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan doa ini hanya di dalam nama-Mu saja Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian? Saya ingin percaya setiap kita penuh rahmat Tuhan, penuh kasih setia Tuhan, diberkati Tuhan senantiasa. Amin. Di pagi ini mari bersama-sama kita belajar kebenaran firman Tuhan. Saya rindu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-7. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar atau mungkin sudah sering mendengar khotbah yang serupa, tetapi saya akan sampaikan apa yang saya dapat daripada Tuhan ketika membaca dengan seksama Hakim-Hakim pasal yang ke-7. Hakim-Hakim pasal yang ke-7 ini cukup banyak Bapak Ibu Saudara, sampai ke ayat yang ke-25. Nanti Bapak Ibu bisa membaca secara komplit ya setelah doa pagi ini, untuk membaca secara rinci dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-25. Kita akan baca dulu di ayat yang pertama. Judul perikop, Gideon mengusir musuh. Adapun Yerubbaal, itulah Gideon, bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia, lalu mereka berkemah dekat mata air Harod. Perkemahan orang Midian itu ada di sebelah utaranya, dekat bukit More di lembah. Hari-hari ini gereja kita memiliki tema yaitu tentang kasih karunia. Saya ingin membagi bagi Bapak Ibu Saudara yaitu kasih karunia yang Tuhan berikan ya di dalam perjanjian lama. Kepada Gideon adalah penyertaan Tuhan yang luar biasa, ada keselamatan yang luar biasa yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah Gideon. Kalau Bapak Ibu baca di Hakim-Hakim pasal yang ke-7 ini, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-25 ini menceritakan tentang Gideon yang ditunjuk Tuhan. Di pasal sebelumnya, Gideon ditunjuk Tuhan sebagai hakim atas bangsa Israel, kemudian memimpin bangsa Israel untuk merebut kembali yang diambil oleh orang-orang Midian. Dikatakan di firman Tuhan, perkemahan orang Midian itu ada di sebelah utaranya, dekat bukit More di
lembah. Jadi Gideon diberikan tugas oleh Tuhan untuk mengambil kembali apa yang sudah diambil oleh orang-orang Midian. Sehingga judul perikopnya sudah sangat jelas, yaitu Gideon mengusir musuh. Bapak Ibu, ceritanya Gideon ini luar biasa. Bagi saya sangat terberkati dengan kebenaran firman Tuhan ini di Hakim-Hakim pasal yang ke-7 ini, saudara. Karena apa? Karena Tuhan menunjukkan kasih karunia-Nya pada Gideon secara luar biasa. Dan itu juga pasti berlaku buat Bapak Ibu Saudara dan saya pribadi. Diceritakan bahwa Gideon disuruh untuk menyerang bangsa Midian, merebut kembali di tangan Midian. Ada banyak yang dipersiapkan ya, orang Gideon itu, orang-orang yang bersama-sama dengan Gideon. Tetapi Tuhan itu melakukan screening, saudara ya. Screening. Tuhan melakukan yang namanya pemurnian. Tuhan melakukan yang namanya dikurangi sampai akhirnya hanya 300 orang saja. 300 orang saja yang dipakai oleh Gideon untuk merebut, untuk menyerang bangsa Midian. Saudara, ini jelas tidak masuk akal. Kenapa? Karena kita tahu bangsa Midian ini jumlahnya banyak sekali, saudara. Jumlahnya ini wakeh, saudara, banyak. Nah, tetapi Tuhan melakukan screening kepada bangsa Israel ya, di bawah pimpinannya Gideon. Dengan hanya berapa orang? 300 orang, saudara. Di ayat yang ke-7 firman Tuhan katakan, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu, tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya. Ini kalau dinalar, saudara, tidak akan mungkin sampai. Kalau kita menggunakan kacamata pikiran orang duniawi, tidak akan mungkin menang Gideon ini melawan bangsa Midian. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Tetapi apa yang terjadi? Bangsa Midian itu dipukul kalah oleh Tuhan. Dipukul kalah oleh Tuhan. Sehingga bangsa Israel boleh dimenangkan oleh Tuhan. Bangsa Israel boleh menang. Dan caranya apa, saudara? Saudara, ini baca nanti secara komplit di rumah, di tempat masing-masing di Hakim-Hakim 7 ini. Caranya adalah bangsa Israel itu meneriakkan, ya. Ini mungkin sebuah amsal begitu, sebuah moto begitu. Demi Tuhan dan demi Gideon. Ketika sudah ditiup sangkakala itu, saudara, bangsa Israel berkata, demi Tuhan dan demi Gideon. Selalu begitu, selalu begitu, selalu begitu. Lalu apa yang terjadi, saudara? Apa yang terjadi? Di ayat yang ke-24, Gideon menyuruh juga orang ke seluruh pegunungan Efraim dengan pesan, turunlah menghadapi orang Midian dan dudukilah segala batang air sampai ke Bet-bara dan juga sungai Yordan. Maka semua orang Efraim dikerahkan, lalu mereka menduduki segala batang air sampai ke Bet-bara juga sungai Yordan. Mereka berhasil menawan dua raja Midian, yakni Oreb dan Zeeb. Oreb dibunuh di gunung batu Oreb, dan Zeeb dibunuh dalam tempat permerasan anggur Zeeb. Mereka mengejar orang Midian itu, lalu mereka membawa kepala Oreb dan kepala Zeeb kepada Gideon di seberang sungai Yordan. Ada kemenangan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada Gideon. Kalau saudara baca dengan penuh, saudara akan mengerti bangsa Israel itu tidak berperang, saudara. Bangsa Israel itu tidak berperang, tetapi bangsa Midian itu sudah kacau balau. Sudah kacau balau. Ketika umat-umat Israel berkata,
pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Itu bangsa Midian langsung porak-poranda, saudara. Hanya dengan perkataan itu. Lah, itu kan kasih karunia Tuhan. Itu adalah kasih setia Tuhan, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan atas bangsa Israel, atas Gideon. Ketika, saya mau sampaikan kuncinya, ketika Gideon mau meresponi apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidup Gideon. Kalau saudara melihat di ayat sebelumnya, di pasal sebelumnya saudara, Gideon ini orangnya penawar saudara ya. Jadi bertawar terus dengan Tuhan, menawar terus, Tuhan jangan saya dikasih tanda sampai beberapa kali. Dan akhirnya Gideon mau ambil bagiannya dalam melayani Tuhan. Ada satu hal yang ingin saya bagikan bagi Bapak Ibu Saudara di ayat yang pertama saudara. Adapun Yerubabel itulah Gideon bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Saudara, ayat ini, kata ini mungkin sangat sederhana bagi setiap kita. Firman Tuhan katakan bangun pagi-pagi. Berapa banyak kita sebagai orang percaya bangun pagi-pagi? Berapa banyak saudara ya, tidak hanya bangun pagi-pagi saudara, tidak hanya bangun ya nyetel alarm kemudian dimatikan dan tidur lagi, tidak begitu. Tetapi yang dimaksud bangun pagi-pagi di sini adalah datang kepada Tuhan ketika hari masih petang, ketika hari belum menunjukkan sinar mataharinya. Kita bangun pagi-pagi, kita datang kepada Tuhan. Dan firman Tuhan katakan dalam Hakim-Hakim pasal 7 ini saudara, bahwa Tuhan berperang bagi kita. Gideon berkata Tuhan berperang bagi kita. Kenapa? Karena Gideon tidak perang saudara. Gideon tidak menghunus pedangnya untuk membasmi bangsa Midian, walaupun akhirnya demikian. Tetapi kemenangan itu bersumber daripada kasih karunia yang Tuhan berikan atas bangsa Israel melalui Gideon. Bayangkan saudara, saudara punya masalah besar, saudara punya masalah yang luar biasa rumit, tapi Tuhan justru menyuruh kita untuk percaya. Tadi firman Tuhan katakan screening ya, untuk melihat apa yang kita punyai. Dan Tuhan katakan cukup sedikit saja, 300 orang saja untuk mengalahkan bangsa Midian yang jumlahnya sangat luar biasa banyak. Maka hamba-hamba Tuhan sering menerjemahkan di Hakim-Hakim 7 ini saudara, Tuhan berperang atas Gideon. Jadi yang berperang itu Tuhan, yang mengusir bangsa Midian itu Tuhan, yang memukul kalah bangsa Midian itu Tuhan, dengan tangannya Tuhan sendiri. Ada banyak tafsiran teologi. Dikatakan dalam firman Tuhan ini tadi kan bangsa Israel hanya berteriak saudara, tetapi di dalam kemahnya orang Midian itu sepertinya ada pedang yang menghunus ya bangsa-bangsa Midian itu. Tetapi tidak ada orangnya saudara. Itu siapa? Itu malaikat-malaikat Tuhan yang berperang di Gideon. Luar biasa Allah kita, kasih karunia Allah kita untuk menyelamatkan bangsa Israel. Luar biasa sekali saudara. Dan saya ingin percaya setiap kita pun juga Tuhan perhatikan. Juga Tuhan bisa menolong setiap kita. Apa yang bisa kita pelajari dari Gideon? Bangun pagi-pagi. Mari biasakan diri kita untuk bangun pagi-pagi. Kita doa pagi ya. Kebetulan puji Tuhan di gereja kita sudah doa pagi secara onsite ya. Saudara bisa hadir secara langsung di doa pagi secara onsite ataupun mengikuti doa pagi online seperti hari ini. Saya ingin percaya pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Karena kasih karunia Tuhan itu ada atas setiap kita. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa.
Kami bersyukur dan berterima kasih ya Allah. Kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Oh, Engkau mengajarkan pada setiap kami untuk kami boleh bangun di pagi hari, untuk kami boleh datang kepada Engkau ya Allah. Kami merindukan Engkau di setiap hari kami. Biarlah Engkau tuntun, Engkau lindungi setiap apa yang kami kerjakan. Boleh mendatangkan kebaikan, kemuliaan hanya bagi Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan hidup kami selanjutnya ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.